Baik, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah bersedia hadir pada kegiatan fokus grup diskusi kita kali ini. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Fatmariati Boris Naga. Saya dari Prodi Sastra Indonesia yang bertugas sebagai moderator kali ini. Teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai tingkat urgensi toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tanpa mengulur waktu, kita masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Menurut teman-teman, apa sih arti dari toleransi itu sendiri? Nah, aku mau bertanya ke Fitria dulu. Silakan Fitria. Baik, jadi menurut saya toleransi itu adalah sikap menghormati hak orang lain, menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Perbedaan itu seperti perbedaan ras, suku, budaya, etnis, bahasa, agama, dan sebagainya. Dengan adanya toleransi, kita bisa memberikan penghargaan pada keragaman budaya, mengenali sikap tidak toleran, dan juga dapat berinteraksi dengan sesama tanpa memandang suku, budaya, dan perbedaan lainnya. Baik, terima kasih Fitria. Bagaimana pendapat Akbar? Kalau berdasarkan pendapat saya sendiri, toleransi itu adalah sebuah sikap mengakui perdamaian. Nah, yang mengakui perdamaian ini dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk tindakan-tindakan yang menghormati serta mengakui hak-hak orang lain. Tidak menyalahkan apa yang orang lain lakukan selagi emang tindakan yang orang lain lakukan tersebut tidak melanggar hukum, nilai, dan norma yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dapat kita tarik kesimpulannya ya teman-teman bahwa toleransi itu adalah sikap saling menghargai dan menghormati antara orang lain yang berbeda dengan kita. Baik dari segi budayanya, agamanya, rasnya, sukunya, dan lain-lain sebagainya. Oke, dan bagi saya, sikap toleransi itu harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Karena saat kita bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, maka kalau kita melakukan sikap toleransi itu, orang lain juga akan tergerak hatinya untuk melakukan, menanamkan sikap toleransi itu sendiri dalam dirinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu seberapa penting urgensi toleransi terhadap umat beragama? Menurut pendapat Denny, Ya, terima kasih kepada moderator bahwa seberapa pentingkah tentang toleransi itu sendiri, bahwa menurut saya itu sangat penting ya, bahwa seperti yang kita tahu yang sebelum pertanyaan sebelumnya, yaitu mengenai tentang toleransi seperti menghormati atau menghargai, bahwa itu juga dalam agama itu agar terjadinya diskriminasi atau golongan gitu, antar golongan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih. baik, terima kasih Denny. Lalu bagaimana nih pendapat Yantara sendiri? Jadi kalau menurut saya, seberapa penting urgensi terhadap toleransi kehidupan umat beragama, itu jelas sangat penting untuk menciptakan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan juga seperti yang telah dijelaskan Denny tadi. Terlebih lagi Indonesia itu terdiri atas banyak agama. Oke, itu kalau menurut saya. Baik, terima kasih. Kalau ditanya penting ya pasti penting lah ya teman-teman. Karena kalau adanya toleransi antara umat beragama, maka akan tercipta tali persaudaraan antara kita walaupun kita berbeda agama. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana perasaan Anda ketika melihat adanya tindakan intoleransi yang ada di masa sekarang ini? Nah, bagaimana nih pendapat Akbar sendiri? Kalau dari pendapat saya ya jelas ya, nggak senang gitu. Karena siapa juga coba yang senang sama tindakan-tindakan pelanggaran. Atau bahkan sebenarnya tindakan intoleransi itu sebenarnya tindakan yang kuno. Kenapa kuno? Karena kita tuh udah menjalani pendidikan yang cukup panjang ya. Dari 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, bahkan kuliah. Dan di setiap jenjangnya itu kita diajarkan untuk menanamkan sifat-sifat kerukunan, sifat-sifat toleransi. Masa iya udah diajarkan sejauh itu, masa melakukan tindakan-tindakan intoleransi atau bahkan merampas haknya orang lain? Jelas ya nggak ada. Mungkin kalau ada orang yang mewajarkan atau bahkan mendukung sifat intoleransi itu sendiri tuh benar-benar orang yang aneh gitu. Bahkan itu bisa dibilang orang-orang yang berpotensi untuk menghancurkan kerukunan yang akan dijalankan Indonesia ke depannya. Itu sih saya kembalikan. Baik, terima kasih Akbar. Lalu bagaimana nih pendapat Fitria sendiri?
Oke, kalau pendapat saya pasti miris dan prihatin ya kita melihat tadinya tindakan intoleransi di zaman sekarang ini. Karena yang seperti yang kita tahu, Indonesia ini kan mempunyai moto kesemboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, harapannya itu kan walaupun berbeda tetap satu ya. Namun faktanya masih sangat rentan terjadi krisis toleransi di Indonesia. Kasus intoleransi yang marak ini pastinya menambah daftar panjang memudarnya sikap toleransi di negeri ini. Baik, terima kasih Fitria. Kalau ditanya perasaan pasti sedih lah ya kan teman-teman. Masa udah di zaman modern, seperti yang dikatakan Akbar, kita sudah sekolah tinggi-tinggi tapi masih aja ada orang yang melakukan tindakan intoleransi seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa aja nih penyebab timbulnya sikap intoleransi pada masa sekarang ini? Padahal kan di masa sekarang itu tingkat heterogenitas itu sangat tinggi. Namun mengapa masih aja ada orang yang melakukan tindakan tersebut? Nah, bagaimana pendapat Gantara sendiri? Baik, menurut saya timbulnya sikap intoleransi pada masa sekarang dapat dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan dalam konteks masyarakat. Yang mana saat ini kita akan terus mengalami makna postmodern, yang ingin terus berkembang melebihi masa perkembangan modern yang mana telah ditandai dengan sikap individualis yang tinggi. Postmodernisme ini memiliki keinginan untuk lepas dari pemikiran modern, yang mana pemikiran modern ini lebih cenderung pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan mengutamakan keseragaman. Sedangkan pada postmodern ini tidak memiliki pola tertentu dan lebih mengutamakan keinginan, fantasi, dan estetika. Singkatnya, selesaikan masalahmu sendiri. Itu kalau menurut saya. Baik, terima kasih Gantara, sangat menarik ya. Lalu bagaimana nih pendapat Denny? Ya, baik. Kalau menurut saya, kalau kerja yang intoleransi sendiri itu, kalau dari sudut pandang teknologi ya, itu dari sosial media. Karena kan kita tahu bahwa sosial media juga salah satu sebagai tempat untuk penyebaran namanya ujaran kebencian. Dari ujaran kebencian itu terciptalah namanya intoleransi sendiri. Jadi hal itu yang penyebab dari intoleransi sendiri dari sisi teknologi. Kembali ke moderator, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Denny. Makasih ya buat teman-teman semua atas jawaban-jawaban yang teman-teman berikan. Nah, aku mau minta nih kepada Akbar untuk memberikan kesimpulan dari proses kegiatan diskusi. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin aku bisa ngasih kesimpulan dikit mengenai hasil diskusi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, toleransi merupakan sifat konseptual yang sebenarnya wajib bahkan hukumnya itu sangat-sangat wajib kalau bisa dibilang yang harus ditanamkan di setiap manusia itu. Bahkan bukan cuma sama generasi muda, tapi juga sama generasi tua yang bahkan mungkin udah cukup tua lah ya untuk diberikan pengajaran. Kenapa? Karena impact dari penerapan toleransi ini sangat penting berhubung sama negara kita yang sifatnya heterogenitas, yang terdiri dari banyak suku, budaya, agama, ras, adat, istiadat, dan lain sebagainya. Nah, kalau nggak ada toleransi ini, itulah integrasi itu nggak bakal bisa terpenuhi gitu. Karena toleransi ini bisa dibilang ya pijakan dari integrasi itu sendiri. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada toleransi, integrasi bisa tercipta. Nah, terus juga tadi udah kita bahas seberapa penting toleransi. Jelas penting. Kecuali tadi negara kita cuman ada satu agama, satu budaya, satu ras, itu nggak penting toleransi. Tapi karena negara kita diisi sama banyak jenis manusia, banyak jenis suku, budaya, itu tadi. Kalau misalnya integrasi ini nggak ada, maksud saya toleransi ini nggak ada, terus integrasi itu mau bertopang sama apa gitu? Apa yang bisa menjadi pendorong terciptanya integrasi kalau nggak ada toleransi? Nah, juga tadi ada yang disampaikan sama teman-teman sebelumnya, sama Gantara, sama Denny mengenai apa yang menyebabkan kasus-kasus intoleransi itu masih terjadi di masa sekarang. Mengingatkan ini udah zaman modern juga. Sebenarnya ini lebih ke pemikiran yang kolot ya, karena masih ada beberapa manusia itu yang terlalu kolot atau belum bisa menerima, atau istilahnya masih close minded gitu. Close minded, belum bisa menerima perubahan, belum bisa menerima perbedaan. Nah, sebenarnya ini sih urgensi masalah utama kita dalam menangkal kasus-kasus intoleransi yang terjadi pada masa sekarang. Karena ketika manusia-manusia ini masih banyak berkembang, terus juga menyebarkan paham-paham yang buruk, nah ini juga yang kemudian bakal
menyebabkan perpecahan gitu, bakal menyebabkan kasus-kasus intoleransi itu terjadi. Nah, sehingga yang seperti disampaikan oleh Denny tadi, tersebarlah ujaran-ujaran kebencian. Karena apa? Karena oknum-oknum yang ini tadi itu belum memahami konsep-konsep toleransi yang sebenarnya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan mengenai kesimpulan. Untuk sarannya sendiri, ya kita lah sebagai mahasiswa atau mungkin masyarakat Indonesia yang bakal menjalani Indonesia ke depannya harus benar-benar memahami serta mematangkan pemikiran mengenai toleransi itu sendiri gitu. Karena kalau nggak dari kita sendiri, gimana mau ngajak orang lain untuk paham? Nah, ketika kita udah paham sepenuhnya, kita baru bisa ngajak orang lain untuk ikut paham serta menyebarluaskan mengenai makna toleransi yang sebenarnya. Maka dari itu, ketika toleransi ini udah dipahami sama seluruh masyarakat Indonesia, otomatis pembangunan masyarakat Indonesia itu sendiri serta kesejahteraan pemikiran masyarakat Indonesia itu sendiri bisa diperjuangkan juga, karena dasar utamanya udah diperjuangkan. Itu aja sih, sekian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Akbar. Sangat mendapat wawasan yang banyak ya kita saat diskusi kita kali ini. Oke, aku juga mau minta maaf kalau ada tutur kata aku yang salah, aku minta maaf. Aku juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan kita kali ini. Saya tutup ya teman-teman, yaitu terima kasih.